Bab 1. Ajakan nikah. Menikahlah denganku, ucap pria di depanku itu dengan mantap. Ayo, jawabku santai. Aku serius, ucapnya lagi. Aku juga serius, bercandanya, hahaha. Jawabku sambil tertawa, kemudian kembali fokus makan tanpa memedulikan ekspresi wajah seperti apa yang ditampakkan oleh laki-laki itu. Aku serius ingin menikah denganmu dan memiliki anak-anak yang lucu bersama di... Kali ini pria itu berbicara dengan panjang dan nada penuh penekanan. Oh, oh. Aku tersedak kuah bakso. Tenggorokan, hidung, hingga mataku panas luar biasa. Air mataku bercucuran terharu. Tentu tidak. Bukan. Itu bukan karena terharu, tapi terkena kuah cabai level 5. Yang hilang arah, hendak masuk ke paru-paru, bukan ke lambung. Mas Danang, laki-laki di depanku ini langsung memberikan segelas minuman kepadaku. Aku langsung meraihnya, kemudian meminumnya hingga tandas. Kamu gila, Mas. Aku berteriak kesal hingga membuat pengunjung lain menatap pada kami. Bagaimana tidak gila? Dia adalah kakakku. Bagaimana bisa mengajakku menikah? Meskipun kami saudara tiri, tapi kami sudah seperti kakak adik kandung. Kami tumbuh bersama sejak sama-sama masih kecil. Ayahku menikah dengan ibunya saat usiaku baru 2 tahun, dan dia berusia 5 tahun. Kami hanya terpaut usia 3 tahun. Ibu kandungku meninggal saat melahirkanku, dan dia lebih miris. Ayah kandungnya meninggal bahkan saat dia berusia 6 bulan dalam kandungan. Ayahku bernama Ahmad Mukhlis, biasa dipanggil Pak Ahmad. Beliau adalah pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai guru sekolah menengah atas di sebuah sekolah negeri di kota kami. Ibu tiriku atau Ibu Mas Danang bernama Emilia Sari, juga seorang guru di jenjang pendidikan menengah pertama di sekolah swasta Islami yang cukup terkenal. Kami tinggal di sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Timur. Ke arah selatan kota Madiun ada kabupaten bernama Ponorogo. Kabupaten ini biasa dikenal juga dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog, karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian reog. Ponorogo juga dikenal sebagai kota santri karena memiliki banyak pondok pesantren. Salah satu yang terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di Desa Gontor, Kecamatan Melarak. Sebenarnya kami adalah pendatang di kota ini. Ayah dulu menuntut ilmu di salah satu pesantren di Ponorogo, kemudian terpikat dengan gadis di sini, dan mereka akhirnya menikah. Sedangkan ayah sendiri berasal dari ibu kota. Kalau ibu tiriku, beliau berasal dari Jawa Tengah dan menikah dengan orang Ponorogo. Saat mereka kehilangan pasangan hidup, masing-masing mereka tetap bertahan di kota ini karena mereka suka dengan suasananya. Begitu yang aku dengar. Kami adalah keluarga dengan latar belakang pendidik, tapi yang mewarisi sifat sabar dan bercita-cita sebagai guru hanya Mas Danang saja. Sedangkan aku adalah gadis yang bercita-cita menjadi pekerja kantoran. Aku rasa mereka terlihat keren dan rapi, hahaha. Suatu kali aku minta izin untuk kuliah di Jakarta dan tinggal di tempat nenek, orang tua dari ayah. Tapi ayah tidak mengizinkannya. Padahal dengan kuliah di kota metropolitan itu akan lebih memudahkan diriku mencapai keinginanku, yaitu bekerja di perkantoran. Ayahku dan ibu Mas Danang memutuskan menikah dan membesarkan kami bersama-sama. Kami berempat hidup bahagia layaknya keluarga. Entah kenapa sampai kami kuliah kami tidak punya adik lagi dari hasil pernikahan mereka berdua. Ibu tiriku menyayangiku seperti aku adalah putrinya sendiri. Sedangkan ayahku juga menyayangi Mas Danang seperti putranya sendiri.
Kalian tahu drama Korea yang sempat booming beberapa waktu lalu, yang saudara kembar tapi sepasang laki-laki dan perempuan, yang cewek namanya Jo Seok Kyung dan yang cowok namanya Jo Seok Hon. Tapi ternyata di akhir season, ternyata mereka tidak kembar. Halah, sungguh bikin emosi. Kalau belum nonton, lebih baik jangan nonton. Apalagi kalian tidak bisa mengendalikan kemarahan. Khawatirnya televisi atau handphone akan jadi sasaran. Sungguh drama itu menguras emosi penonton. Pengen ikut mencak-mencak ngamuk sama penjahatnya, yang bentar banget dapat karma, dah gitu bikin emosi lagi. Balik lagi ke Mas Danang. Dia itu menjagaku dan memperlakukanku seperti si Seok Hun. Menjaga saudara perempuannya yaitu si Seok Kyung. Bagaimana bisa tiba-tiba dia ngajak aku nikah? Sebelum balik dulu, dialah yang kadang memandikanku dan membersihkan ingusku. Sekarang mau jadi suami. Dasar tidak waras. Apa kata dunia? Apa kata masyarakat di sini? Kami hidup di sini masih kental dengan adat istiadat dan norma kelayakan. Meskipun di sini kota santri, tapi tidak semua orang mengerti agama. Kadang mereka beragama Islam, tapi melakukan adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya memasang sesajen. Dalam menentukan sebuah pernikahan, beberapa masyarakat di sini masih menggunakan hitungan hari, weton, urutan kelahiran, dan lain-lain. Jika mendengar saudara menikah, wow, itu bisa jadi bahan guncingan 7 hari 7 malam, turun-menurun hingga anak cucu. Setelah makan bakso, kami pulang mengendarai mobil. Saking sayangnya ayah dan ibu pada kami, mereka membelikan kami sebuah mobil untuk dipakai berdua. Sebuah mobil mungil yang pernah diplesetkan menjadi kata I love you. Mobil mungil dengan warna merah menyala. Padahal untuk ukuran 2 orang pegawai yang berada di kota kecil ini, mereka bisa membelikan mobil yang lebih keren dikit dari itu. Sepanjang jalan, aku tidak memperdulikan Mas Danang, apalagi menanggapi ucapannya tadi di warung bakso. Tapi lagi-lagi dia mengeluarkan kalimat itu. Ayolah, menikahlah denganku. Di dunia ini tidak akan ada laki-laki yang menyayangimu melebihi aku. Aku akan menjagamu seumur hidupku. Aku mau kamu melahirkan anak-anakku. Dia berbicara panjang seperti kereta api 10 gerbong. Hai Bambang, aku ini adikmu. Bagaimana bisa kamu berpikir untuk aku melahirkan anak-anakmu? Aku berkata sambil meletakkan tanganku ke dada memeluk diriku sendiri. Namaku Danang, bukan Bambang. Dia menjawab datar sambil tetap fokus menyetir. Sampai monyet bisa terbang pun, aku tidak akan pernah menikah denganmu, jawabku ketus. Kalau monyet bisa terbang, siapa yang bikin sayapnya? Mas Danang kali yang bikin, demi menikah denganku. Sepertinya boleh juga. Kita cari dulu di mana sarang monyetnya. Mas Danang, pekiku. Mana mungkin itu terjadi, mana bisa orang buat sayap untuk monyet. Makanya tidak mungkin aku bakalan menikah denganmu. Dengan kesal, aku berteriak padanya. Oh, seperti itu kah? Kamu pintar sekali, Diana. Cocok sekali menjadi istriku. Aku yang tampan dan kamu yang pintar akan menghasilkan anak-anak yang cantik, tampan, dan pintar. Laki-laki di sampingku ini berbicara dengan sangat percaya diri. Dia bilang dia tampan. Wek, rasanya pengen muntah aku. Bukankah fisik anak menurun dari ayahnya dan kepandaian dari ibunya? Ucapnya lagi. Kamu tampan katamu. Sinis aku berbicara padanya.
Jangan sampai kau menyesal jika nanti ada banyak wanita yang tergila-gila padaku. Ucapnya dengan rasa percaya diri yang masih tinggi. Itu tidak akan pernah terjadi, Bambang. Aku masih berbicara dengan ketus padanya. Namaku Danang, Di. Danang, bukan Bambang. Bersambung.